Dan pemirsa, kita menuju ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan EKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat mengekstradisi Paulus ke Indonesia. Mudah-mudahan semuanya prosesnya lancar. Itu dulu lah. Penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? ya pastinya dengan pihak yang terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang lainnya. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktik lancung ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi kewarganegaraan ganda buron kasus korupsi IKTP Paulus Thanos. Menurutnya saat melakukan korupsi, Paulus Thanos masih warga negara Indonesia sehingga akan diekstradisi ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Ketika yang bersangkutan ditangkap di luar negeri, maka kewenangan untuk melakukan negosiasi perundingan untuk melakukan ekstradisi itu focal point adalah Menteri Hukum dan HAM. Dan saya sudah mendapatkan juga informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk yang bersangkutan diserahkan ke Indonesia sesuai dengan ekstradisi yang sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Paulus Thanos kan ini sekarang warga negara Afrika Selatan, Prof. Apakah bisa diekstradisi ke Indonesia, Prof? Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga. Karena proses untuk pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.